pembelajaran daring. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai iklan, slogan, dan poster. Tonton video ini sampai selesai untuk memahami dengan seksama. Nah, jadi pada dasarnya iklan, slogan, dan poster ini merupakan salah satu bentuk penyampaian informasi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dibandingkan dengan jenis penyampaian informasi lainnya. Kenapa seperti itu? Karena antara iklan, slogan, dan poster itu harus dibuat semenarik mungkin, baik secara isi maupun penampilan dengan kreativitas kalian. Nah, hal ini agar iklan, slogan, dan poster itu dapat menarik perhatian pembacanya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai iklan, di mana iklan ini merupakan berita pesanan untuk mendorong, membujuk, atau memberikan persuasi kepada khalayak ramai agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, jadi karena dia bentuknya barang atau jasa, berarti memang harus ada yang ditawarkan dalam bentuk produk atau jasa. Kemudian, pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual dipasang di halaman media massa atau tempat-tempat umum. Itulah dia pemahaman tentang si iklan. Tidak ada itu, iklan ini dibuat dengan tujuan agar masyarakat tertarik membeli atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Jadi, kalau kita mau membuat sebuah iklan, memang harus menarik semenariknya agar orang-orang tertarik. Masuk kita di struktur iklan. Jadi struktur iklan itu ada 4, di mana yang pertama dia harus memuat judul. Kenapa dalam iklan itu harus punya judul? Karena kita memasarkan sesuatu, jadi kita memang harus membuat judul yang menarik. Itulah kenapa iklan ini memang butuh judul. Yang kedua ada nama produk, namanya aja iklan, berarti memang harus ada yang kita tawarkan. Apa yang mau kita tawarkan, apa jasa yang ingin kita promosikan, itu memang harus punya nama produknya. Yang ketiga, itu penjelasan dari produk yang kita tawarkan agar orang-orang tertarik dengan apa yang kita tawarkan. Yang terakhir itu desain. Jadi desain ini sebenarnya digunakan agar orang-orang ketika melihat iklan kita itu orang-orang langsung menyukai, terus tertarik, terus ingin melakukan atau mencoba apa yang ada atau apa yang kita jual atau kita tawarkan. Berikutnya, kita akan membahas tentang poster, di mana poster ini merupakan lembaran pengumuman atau iklan yang dipasang di tempat umum yang biasanya disertai dengan gambar. Poster juga merupakan plakat yang dipasang di tempat umum berupa pengumuman atau iklan dengan tulisan gambar yang mencolok. Jadi kalau dikatakan poster, ini dia memang bentuknya itu terletak di tempat umum. Kenapa? Karena poster itu memang mau disebarluaskan berupa pengumuman agar orang-orang tertarik. Nah, kata kunci dari poster itu dia memang lebih menekankan gambar yang menarik daripada kalimatnya. Jadi nggak sebanyak iklan, karena kalau poster ini memang lebih mencolokkan di gambar atau desain. Kemudian bisa kita lihat struktur dari poster, di mana yang pertama itu adalah kalimat dan gambar yang dipilih sesuai dengan tujuan penulisan. Jadi memang kalau memang poster itu kalimatnya memang harus sesuai dengan apa yang mau kita tulis, tapi nggak terlalu banyak. Kemudian kalimat dalam poster bersifat mempengaruhi, berarti dia memang mengajak, hampir sama dengan iklan, tapi dia nggak lebih spesifik dari iklan. Selanjutnya, kata-kata yang digunakan singkat dan padat agar orang lebih mudah mengingat dan lebih mudah memahaminya dalam waktu yang singkat. Jadi memang langsung tertekan apa yang mau kalian sampaikan. Dan yang terakhir adalah poster dilengkapi dengan gambar, dapat diketahui khalayak dengan cepat dan menarik, tidak perlu kalimat yang banyak, gambar sudah mewakili poster. Itulah dia struktur poster. Yang terakhir kita akan membahas mengenai slogan. Jadi slogan adalah perkataan atau kalimat yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk menjelaskan tujuan suatu ideologi, golongan, organisasi, partai politik, dan sebagainya. Nah, slogan ini bersifat untuk membangkitkan semangat suatu prinsip hidup. Jadi bisa kita bilang kalau slogan ini adalah kata-kata mutiara yang memotivasi kalian untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, kita bisa lihat di struktur slogan ini. Yang pertama adalah slogan bisa menggunakan gambar untuk mempertegas kalimat. Kalimat yang digunakan slogan singkat, jelas, padat, dan bermakna. Serta kata pada slogan juga harus mudah diingat. Jadi, kalian harus mengetahui bahwa antara slogan dengan
poster dan iklan itu adalah hal perbedaan yang sangat jauh, karena slogan ini memang sifatnya langsung ke inti apa yang mau disampaikan tanpa perlu gambar atau desain yang cukup besar, tapi lebih menekankan di kata-katanya yang memang menarik perhatian orang. Nah, silakan kalian perhatikan, ini ada contoh yang pertama. Nah, di contoh ini ada terdapat gambar ini. Yang kedua, ada contoh yang kedua, kalian perhatikan gambarnya. Nah, bisa dilihat gambarnya ya, diperhatikan yang sama. Kemudian ada contoh yang ketiga, ini ada contoh yang ketiga, diperhatikan apa saja. Nah, baru masuklah kita ke tugas. Yeay! Tugasnya hari ini yaitu kalian harus melihat dan memahami dari ketiga contoh yang telah diberikan. Kemudian, buatlah penjelasan mengenai gambar yang telah kalian lihat. Kemudian pilih yang mana saja gambar yang menyatakan iklan, gambar yang mana yang menyatakan poster, dan gambar mana yang menyatakan slogan. Mau itu gambar 1, gambar 2, ataupun gambar 3, kalian harus pilih yang mana iklan, yang mana slogan, yang mana poster. Kemudian masukkan apa-apa saja yang ada dalam gambar tersebut dari strukturnya, misalnya dari judul, nama produk, atau sebagainya. Bisa juga dari kata-kata atau penjelasan dari apa yang ada di gambar tersebut. Silakan dikerjakan. Baiklah, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you.